Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah hidup berkah dengan ekonomi Islam. Baik anak-anak sekalian, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita awali dengan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Rabbani karena syarat dengan arahan dan dari nilai-nilai ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Nah, anda sekalian, adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam antara lain adalah: pertama, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyadari bahwa apapun harta kita itu tak lebih dari titipan-titipan saja. Kemudian, status harta yang dimiliki manusia. Pertama, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi titipan tadi. Kemudian harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jadi harta itu bisa menunjukkan status sosial seseorang. Kalau dia berharta bisa disebut dengan kaya dan biasanya terhormat. Dan kalau dia tidak punya harta biasanya disebut dengan fakir miskin. Kemudian harta sebagai ujian keimanan. Nah, inilah status harta yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha yang halal. Jadi, harta yang dimiliki oleh manusia hendaklah didapatkan dengan cara-cara yang halal. Jadi, harta boleh banyak asalkan didapatkan dengan cara yang halal. Jangan sebaliknya didapatkan dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, dilarang mencari harta yang dapat melupakan kematian. Jadi anda sekalian, jangan sampai mencari harta membuat kita lupa bahwa suatu saat harta itu akan kita tinggalkan. Dalam artian kita pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh semata-mata hidup hanya untuk mencari harta. Tetapi harta hanyalah sekedar alat, ya, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dilarang menempuh usaha yang menggunakan cara-cara yang haram. Nah, anda sekalian, jadi kita tidak dibenarkan di dalam Islam untuk menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau haram. Nah, inilah prinsip-prinsip yang mesti kita pegang ketika kita berbicara tentang ekonomi Islam. Nah, anda sekalian, adapun cakupan pembahasan ekonomi Islam itu mencakup antara lain 8 hal. Ya. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas 2 hal saja dulu, yakni tentang jual beli dan khiyar. Sedangkan yang lainnya akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baik. Jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya atau didasarkan pada rasa suka sama suka, tidak ada paksaan. Sedangkan secara syarak
jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Nah, ini Anda sekalian pengertian jual beli itu. Kemudian dalil nakli tentang jual beli atau dasar hukum tentang pelaksanaan jual beli. Pertama, firman Allah surah Al-Baqarah, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Ar-Rifa'ati bin Rafi'in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyab qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur rawahul Bazzar wa sahhahul Hakim. Artinya dari Rifa'ah bin Ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana yang dipandang baik. Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya atau pekerjaan dengan hasil tangannya dan setiap perdagangan yang bersih, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Nah, rukun jual beli, Anda sekalian, rukun jual beli itu ada 4. Pertama, penjual, harus ada penjual dan pembeli. Sedangkan syarat penjual dan pembeli itu, 1, berakal, jadi tidak boleh jual beli dengan orang gila. Yang kedua, memiliki kemampuan memilih. Nah, kemudian atas kehendak sendiri, tidak ada pemaksaan. Kemudian barang, harus ada barang yang dijual. Ya, syarat barang, pertama suci atau halal dan baik. Kedua, bermanfaat. 3, milik orang yang melakukan akad. Kemudian 4, mampu diserahkan oleh pelaku. 5, mengetahui status barang. Kemudian 6, barangnya dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Kemudian alat tukar, harus ada alat tukar atau uang. Kemudian harus ada ijab qabul, ya. Semisal penjual berkata aku jual barang ini, lalu pembeli berkata aku beli. Nah, kira-kira begitu ijab qabul itu. Selanjutnya khiyar. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Khiyar adalah boleh memilih antara 2. Meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali, tidak jadi jual beli. Jadi khiyar itu Anda hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, itu yang dimaksud dengan khiyar. Maksud khiyar agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Ya. Dalam jual beli juga terdapat istilah tanajusi atau konspirasi menipu pembeli. Nah, tanajusi ini menambah nilai atau harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar atau dilatih sebelumnya. Maksudnya agar harga barang menjadi naik atau mahal. Ya. Nah, ini sangat dilarang di dalam Islam, ya. Menipu, ya, atau berkomplot untuk menipu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jenis-jenis khiyar. Pertama, ada yang disebut dengan khiyar majlis, yaitu pembeli dan penjual, ya, boleh memilih antara 2 perkara. Maksudnya antara meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli itu. Ya. Kemudian ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah khiyar yang dijadikan syarat, ya, sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Kemudian ada namanya khiyar aibi atau cacat. Yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian akhir dari materi kita. Bapak ingin memberikan tugas
sebagai bukti Ananda telah mengikuti materi ini. Nah, ini tugasnya. Oke. Silahkan dikirimkan ke classroom kita tepat waktu. Akhirnya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.